Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita mau membahas sedikit tentang peraturan mini kontes di Surabaya ya guys, yang diadakan di tanggal 3 sampai 6 Maret di Mall Lagoon Avenue Mall ya. Lagoon Avenue Mall di Maijen ya, maksudnya Maijen ya teman-teman. Maijen Sukono ya, dekat Bundaran Tol ya, di Surabaya Barat. By the way, for your information, siapapun pengunjung yang datang tidak ada tarif tiket masuk ya guys. Jadi free, gratis, bisa melihat ikan-ikan cana kontes itu dengan gratis ya. Lalu selain itu, nanti siapapun yang masih menjadi KTP Jawa Timur harap datang saja, tidak apa-apa. Nanti kita akan mengadakan kuis ya. Di sana kuis-kuisnya akan berhadiah, mungkin entah itu kaos, entah itu pelet, atau entah itu pun ikan ya, ikan cana khususnya ya. Bagi kalian yang ber-KTP Jawa Timur ya guys, karena kita memang lagi mengadakan mini kontes di Surabaya, termasuk dalam regional Jawa Timur ya guys. Nah, daripada panjang-panjang lagi, kita langsung membahas tentang mini kontes di Surabaya ya. Jadi mini kontes di Surabaya ini kita menyediakan seperti yang di pamflet, nanti saya terangkan di sini ya, pamfletnya Surabaya. Di situ ada namanya kelas Maru Yellow Classic ya, di ukuran 21 cm sampai 35 cm dengan toleransi bawah dan atas 0,9 cm ya. Nah, kenapa kok ada namanya Maru Classic Yellow? Itu penilaian bunganya dihilangkan guys ya. Jadi kalau kalian tanya, kalau saya punya Maru ada bunganya, boleh ikut yang klasik? Boleh aja, tapi bunganya tidak dinilai ya. Dan bagi yang mau ikut yang penilaian normal juga ada di kelas juvenil dan progres ya. Dan sekarang HOC sudah memutuskan di hari ini menambahkan satu slot ya. Satu slot Red Progress. Red Progress ya teman-teman ya. Menambahkan satu slot Red Progress ya. Satu slot Red Progress itu slotnya berapa slot kira-kira? Rencananya 40 slot ya. 40 tank untuk Red Progress kita tambahin. Berarti pamflet kontes mini kontesnya kita rubah. Update-nya hari ini ya guys. Nanti besok kita sebarkan ramai-ramai karena banyaknya permintaan yang ingin diadakan varian red ya. Lalu sebelum kita masuk ke penilaian, bagi kalian ya warga Jawa Timur, Surabaya dan sekitarnya, jika kalian ingin bergabung dengan komunitas Cana Surabaya ya, itu bisa langsung menghubungin nomor admin di sini ya guys. Tak kasih di sini nomor adminnya. Kalian langsung aja bergabung gratis, tidak dipungut biaya, oke? Untuk bergabung di komunitas Cana Surabaya. Entah kalian mau dari KTP manapun boleh ya. Yang penting kalian ingin bergabung, nanti tak terain ya. Nomor admin di sini, silakan kalian WA ya. Sebutkan nama kalian siapa ya, nanti admin akan hitungannya membimbing ya, membimbing kalian bagaimana supaya bisa bergabung di dalam grup komunitas Cana Surabaya. Oke, by the way sekarang kita langsung lanjut di kontes mini kontes Surabaya ini. Penilaiannya biasanya kan kalau di kontes-kontes ini kan live Instagram, yang dilihatkan kan ikan sama jurinya waktu menilai kan guys ya. Lalu rekapnya belakangan kan di meja panitia. Nah, mini kontes Surabaya kali ini mengadakan sedikit perubahan ya. Perubahan dalam artian untuk yang positif guys, supaya tidak banyak komplain atau kalian lebih puas ya. Tujuannya sama, setiap kontes yang diadakan di kota manapun itu tujuannya sama, yaitu fair play ya. Tidak ada namanya atur-aturannya. Jadi tak kasih sedikit ini ilustrasi ya. Bisa ke sini sedikit. Ini kita sudah menyiapkan ya. Ini namanya adalah dokumen atau kertas penilaian ya, yang akan ditempelkan di dalam tank ya. Di sini contoh ini ya. Ini salah satu contoh ya. Cana Marioredes Yellow Juve ya. Di sini ada penilaian seperti biasa. Ini yang normal ya guys. Ini yang bukan yang klasik ya. Kalau klasik bunganya dihilangin. Sisa 5 aja ya. Kalau yang normal tetap 6 ya guys. Di sini misal
juri pertama ini ya, Kobin menilai ya di sini. Contoh nih, adaptasi kan satu juri maksimal nilainya 10 ya. Bisa ditekenin lagi bro. Satu juri nilainya 10. Misalnya 10, ikannya di atas 10 ya. Misalnya bunganya itu setiap bar kiri kanan ada. Minimal kan 3 ya. Kalau setiap bar ada kiri kanan 3, oke. Lalu warnanya kalau oranye kan 4, kalau kuning biasa 3. Misalnya kuning biasa ya 3. Mental kalau dia kiri kanan tapi nggak gigit kaca ya 3 ya. Bisa diarahin sama jurinya. Bar kalau simet ya, tapi simet tapi tidak rapi ya, itu masih 3 ya guys ya. Kecuali dia simet tapi sama sekali pudar ya, itu nilainya 2, oke. Untuk anatomi, jika tidak ada cacat, ikannya tidak kegemukan, tidak ada fin yang sobek, tidak ada luka ya, itu maksimal nilainya 3. Contoh nih, Kobin sudah menilai begini. Ini juga akan di live kan guys. Jadi kalian juga bisa langsung melihat ya nilai kalian ini di dalam tank. Ini ditempelkan satu persatu di dalam masing-masing tank ya. Setelah Kobin mulai ini, otomatis nanti akan ditutup ya. Tutup begini guys ya. Ditutup, ditempelin begini. Jadi waktu nanti juri kedua misalnya Mas Andi atau Mas Ilham menilai, dia tidak akan bisa melihat penilaian dari juri pertama, oke? Kurang lebih begini guys. Ya. Nanti setelah itu berikutnya ya, begini ya. Itu pun setelah ditutup, kita panitia nanti langsung merekap totalnya di bawah sini ya, untuk mengetahui siapa yang menjadi pemenang ya. Lalu itu pun jika kalian misal nih protes, loh bunga saya ini kok bisa, misalnya ini Andi kasih nilai 2 ya, bunga saya kok nilainya 2, padahal setiap bar ada, tapi Kobin ini ngasih 3, Ilham juga ngasih 3 ya. Nah, di sini nanti Mas Andi harus lihat, kalau dia memang salah, dia harus merevisi menjadi 3. Nah, jadi segini ya guys, semisal Mas Andi ini, dia nilainya bunganya 2 ya, misal ini ya. Ternyata ada yang protes nih, karena kan Kobin juga ngasih 3, tapi ini aslinya nggak usah dilihat guys ya. Proteslah di Andi ya. Kalau yang sudah benar ya sudah, nggak usah dibuat perbandingan. Karena di sini memang kita tidak membandingkan juri satu dengan juri lainnya, oke? Ya, di sini tuh yang saya bilang mutlak itu biasanya ya, biasanya itu anatomi guys ya. Bunga ini bisa mutlak bisa tidak Mas Ian guys. Karena beberapa senior bilang bunga pun bisa pudar ya. Bisa pudar ya. Nah, dalam artian di sini dilihat di videonya, di live Instagramnya, dilihat ikannya. Kalau ikannya memang setiap barnya bunganya, setiap barnya itu ada bunga, tapi bunga bawah, itu minimal kiri kanan badan ikan itu minimal nilainya 3. Otomatis Andi siap diprotes ya. Juri Andi siap diprotes untuk merevisi nilainya menjadi 3. Terkadang itu jurinya itu menulis 3, terkadang kalau sudah capek ya guys, jadinya 2 gitu ya guys ya. Itu bisa dimaklumi, human error ya. Namanya manusia ya, tidak ada yang sempurna guys ya. Tapi di sini keputusan juri tidak mutlak guys ya. Tapi kami pun tidak akan memberikan waktu yang sembarangan ya guys. Dalam artian bukan sembarangan gimana. Waktu protes itu akan nanti ditentukan oleh panitia. Ya, durasinya itu sampai berapa lama kalian boleh protes ya. Karena kalau kalian protes terus ya, sudah dijelaskan masih protes, kita kapan selesai kontesnya, ya kan? Nanti tidak bisa sampai mengumumkan pemenangnya siapa, karena terlalu banyak yang protes ya, dan belum tentu protes kalian itu benar, oke? Jadi kita di sini hanya memberikan satu inovasi. Nanti Kobin sudah menilai, oke, ditutup. Andi sudah menilai ditutup, Ilham sudah menilai tutup ya, oke? Jadi nanti kalian juga dikasih waktu untuk memprotes, yaitu di saat itu talk show ya, acara talk show ada kan kawan-kawan ya. Nah di situ ada acara talk show sebelum kita mengumumkan siapa menjadi pemenangnya guys ya. Jadi bagi kalian yang misalnya sudah, kan ini live nilai ya, kalian kan juga bisa menjumlah nilai ikan kalian jumlahnya berapa. Tapi kan kalian tidak tahu jumlah ikan lawan peserta itu berapa ya. Jadi kalau jumlah nilai lawan peserta kalian, pertamanya kalau selama jurinya tidak ada salah, ya kalian bisa aja. Kalau kalian ngitung, oh ikan saya sudah juara 1, oh ikan saya sudah juara 3 atau juara 2 ya. Nah itu kalian selama gak ada yang protes dan memang protesnya itu salah, jurinya yang benar,
maka ikan kalian sesuai peringkatnya. Tapi kalau ternyata jurinya itu ada yang salah nulis, ya, namanya manusia ya guys ya, terus direvisi, mengakibatkan ikan yang direvisi menjadi juara 1, kalian yang harusnya juara 1 jadi juara 2, ya harus dimaklumi juga guys ya. Di sini kita mintanya itu fair play, ya, jangan iri-irian ya, jangan kok sudah dinilai berubah-ubah. Ini berubahnya positif guys ya, bukan berubah yang diatur, karena memang nilainya ini akan ditampilkan di saat live penjurian ya, di waktu penjurian mini kontes di Surabaya. Oke, saya rasa cukup jelas untuk penilaian ini ya. Ilustrasinya seperti gitu ya guys. Doain semoga kontes kita berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tujuannya satu, fair play. Lalu teman-teman juga tadi sudah bilang mau menambahkan Red Pro. Pamfletnya akan dirilis besok ya. Pamfletnya akan dirilis besok. Lalu ada tambah lagi apa lagi guys, untuk kuis, door prize atau apa lelang mungkin ada juga. Gimana? Ada. Cuman kuis sama lelang nantinya ada. Door prize nggak ada. Door prize nggak ada, kuis sama lelang yang ada. Kuis sama lelang yang ada. Oke. Lagi teman-teman, ada tambahan lagi kak untuk free sending ini ya guys. Free sending ini orangnya guys ya. Oke. Kansa Cana nama Instagramnya. Nanti saya terangkan juga ya. Kansa Cana, di follow guys ya. Nanti nomor teleponnya saya terangkan juga ya di layar untuk kalian yang free sending. Ada pertanyaan kemarin saya, bro. Kalau di daerah Gresik atau daerah Surabaya yang mau di free sending kan nggak mungkin ngirimnya pakai kereta. Ya itu bisa ngirimnya pakai tiki katanya ya. Ataupun kalian minta tolong Mas Wahyudi, jika dia ada waktu suruh ngambil ikan kalian di rumah kalian ya. Tapi jangan lupa ya, ongkosnya itu lebih dicocokkan ya, ekstra ya, karena bawa chef ini pelayanan sampai ke rumah ini ya. Atau kalian mau kirim pakai tiki bisa, tetap sama ya, ikan mati bukan tanggung jawab dari fish sending ya. Ikan mati bukan iya. Jadi di tiki itu ada pelayanan same day service, jadi bisa dikirim di hari itu juga ya. Tapi tetap kalau ikan mati bukan tanggung jawab dari panitia. Lalu teman-teman ada ide apa lagi bagi yang tadi anggota atau member, orang-orang yang penghobi cana yang baru di Jawa Timur ya, yang ingin bergabung, itu tidak dipungut biaya kan guys ya? Tidak dipungut biaya ya. Jadi tidak ada namanya iuran bulanan ya, karena kita bukan geng ya, tidak perlu iuran bulanan. Oke? Jadi kita di sini kumpulan komunitas ini happy aja guys ya. Bisa kopdar, bisa nambah teman ya, bisa nambah persaudaraan. Karena namanya manusia, semakin banyak teman semakin enak guys ya. Jadi di mana-mana banyak yang bantu gitu ya guys ya. Lalu kira-kira ada yang ditambahin, bro? Ada yang kurang pembahasan saya untuk mini kontes kali ini. Oh ya, jangan lupa guys. Ya, apa? Sudah tadi di depan saya sudah bilang untuk pendaftaran member guys ya. Ada nama adminnya. Ada nomor adminnya ya. Beserta namanya. Dan adminnya itu ini guys, ya. Dari Yums Aquatic ya. Jadi adminnya itu cewek ya. Bagi kalian penghobi cana cewek, jangan malu-malu, karena yang bagian menerima anggota atau dimasukkan ke dalam grup KCS itu juga cewek guys ya. Bagi kalian cowok, jangan digodain ya adminnya ya, oke? Sementara itu, lalu stand yang mau buka pada saat mini kontes boleh. Oh, bagi kalian yang ingin membuka stand di mall mini kontes kami di Legion Avenue Mall, ya ingin jualan apapun bisa ya. Kecuali makanan dan minuman. Mau jual apapun bisa, kecuali makanan dan minuman serta barang yang terlarang ya guys ya. Narkoba dan lain-lain itu tidak boleh guys. Ya, silakan langsung menghubungi bagian sponsor ya guys ya. Di pamflet ya. Pamflet. Jadi pamflet ini mini kontes tersebar sudah ya. Jadi bisa kalian lihat di Instagramnya Frankenstein Fish, Animal Home, Yums Aquatic ya. Terus Gubuk Cana, Bibit Gabus, Kansa, terus Cana Bites, lalu Cana Reot ya. Jadi semua Instagram kami ini sudah ada pamflet untuk kontes ya. Jadi kalian kan ingin mendaftar kontes bisa langsung masuk ke Instagramnya kami di sini ya guys ya, supaya bisa tahu harganya. Oh ya bro, mau nanya, untuk Red Progress itu harga tiketnya berapa? 150.000 doang guys ya. Tak ulangi sekali lagi,
Bagi kalian yang ingin mendaftar, silakan mendaftar. Takutnya nanti slotnya kehabisan ya. Yang kedua, bagi kalian yang ingin melihat itu free guys ya, tidak ada namanya harga tiket masuk, free. Silakan datang aja ke Legiun Avenue Mall yang di Maijen Sukono dekat Bundaran Tol. Oke. Sementara itu, saya rasa cukup vlog kali ini ya, sudah cukup panjang durasinya, teman-teman. Oke, dan tambah lagi. Oke, terima kasih ya. Tunggu video saya selanjutnya. Oke, bye-bye.